cintaimu melebihi cintaku padamu. Aku pasti rela untuk melepasmu, walau ku tak mungkin kan terluka. Jikalau semua berbeda, kau bukanlah orang yang kupuja, tetapi hatiku telah memilihmu. Walau kau tak mungkin tinggalkannya, jadikan aku yang kedua. Buatlah diriku bahagia, walaupun kau takkan pernah memiliki selamanya. Jika dia cintaimu melebihi cintaku padamu, aku pasti rela untuk melepasmu, walau ku tahu ku kan terluka. Jika semua berbeda, kau bukanlah orang yang kupuja, tetapi hatiku telah memilihmu. Walau kau tak mungkin tinggalkannya, jadikan aku yang kedua. Buatlah diriku bahagia, walaupun kau takkan pernah memiliki selamanya. Jadikan aku yang kedua. Buatlah diriku bahagia, walaupun kau takkan pernah memiliki selamanya. Jadikan aku yang kedua. Buatlah diriku bahagia, walaupun kau takkan pernah memiliki selamanya. Jadikan aku yang kedua. Buatlah diriku bahagia, walaupun kau takkan pernah memiliki selamanya. Yang kedua, yang kedua. Bahagia, bahagia selamanya. Jadikan aku yang kedua. Buatlah diriku bahagia, walaupun kau takkan pernah memiliki selamanya. Sunday Vibes, tepuk tangan dong yang meriah teman-teman. Jadikan aku yang kedua. Emang mau dijadiin yang kedua? Enggak sih. Enggak sih, cuma nyanyi aja ya. Iya, nyanyi aja. Apa kabar semua teman-teman? Baik dong. Baik ya, alhamdulillah. Kita ketemu lagi ini tentunya pemirsa di hari Kamis di Suara Sriwijaya Millennials. Biasa, karena Suara Sriwijaya Millennials akan tentunya membawakan materi-materi yang emang millennials banget nih. Kali ini juga kita akan ngebahas tentang kalau dulu ya, generasi dulu yang dibilang anak-anak mudanya yang sukses adalah mungkin ya, ini anak-anak muda yang bekerja menjadi seorang birokrasi, kemudian juga bekerja menjadi seorang karyawan di suatu perusahaan besar. Tapi saat ini bergeser nih paradigmanya. Windy tahu nggak? Karena emang anak-anak sekarang udah cenderung lebih suka ngebuka usaha sendiri. Iya, Windy punya cita-cita kayak gitu nggak? Punya sih, kalau Punya ya? usaha itu kepengen. Kepengen gitu ya? Pasti. Oke, tapi hari ini saya nggak juga sendiri karena yang namanya sendiri itu nggak enak pemirsa. Saya akan ngejalanin atau juga ngewawancarain pemateri-pemateri kita di Suara Sriwijaya Millennials kali ini bersama dengan Yohan. Beri tepuk tangan untuk Yohan. Halo, apa kabar Yohan? Baik, Waduh, ini resmi nih ya jadi co-host dari Suara Sriwijaya Millennials kali ini. Seneng nggak? Dong, seneng banget. Seneng ya, biasanya di acara sebelah ya. Acara apa? Kampungku ya. Kampungku. Iya, kali ini di Suara Sriwijaya Millennials nih. Yohan, kita akan berbicara tentang gimana menjadi seorang entrepreneur di usia yang sangat muda gitu ya.
Betul. Dan juga kita akan ngobrol langsung dengan narasumber kita yang sudah duduk di kursi ini. Kita akan sapa mereka semuanya. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kedua narasumber kita. Halo semuanya. Halo, Mas. Aduh, akhirnya. Oh, udah banyak makanan di sini, Man. Iya, tapi Dubai. kayaknya kita hold dulu aja ya. Iya, kita hold wawancara dulu. Kita aja. ajak ngobrol dulu nih. Yang pertama, ini ada Mbak Dea Desta. Apa kabar Mbak Dea? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Kemudian yang kedua ada siapa ya? Yang kedua ada Mas Abdel Amario. Iya, Mas Ini bisa dipanggil Abdel. Abdel, Abdel, ya. ya. Oke. Mas Abdel Amario. Iya. Oke, Amario. kita akan berbicara karena mereka berdua adalah seorang entrepreneur dan juga bisa menginspirasi gitu ya Betul. untuk pemirsa yang ada di rumah. Kalau Mbak Dea sendiri ini main di bidang apa Mbak? Kebetulan di F&B ya, food and beverage. F&B. Oh, maskernya boleh dibuka nggak apa-apa karena kita biar sudah lebih mulai- nyaman. lebih nyaman karena protokol kesehatan sudah kita lakukan di sini ya. Udah pada vaksin ya tentunya Udah ya. pada vaksin biar lebih enak gitu ngobrolnya ya. Oke, kalau Mbak Dea lebih fokus di F&B-an. Iya. Kalau boleh boleh tahu apa tuh Mbak? Kalau di foodnya kita bergerak di bakso ya. Bakso. Fokus di bakso ya. Di makanan kayak bakso, pempek dos, dimsum, kayak gitu. Oh. Tapi kita lebih dominan ke baksonya sih. Oh Bakso. gitu. Jadi main course-nya itu adalah bakso. Bakso ya, Oh, bakso. Bakso. Bakso gepeng. Bakso Oh, bakso gepeng. Iya, karena bakso bakso gepeng. bulat ini divariasi menjadi bakso bakso gepeng. gepeng gitu ya. Waduh, luar biasa ini. Oke, selanjutnya Mas Abdel. Ya. Kalau kami juga, kalau saya itu lebih ke roti kopi. Oke. Roti kopi dengan varian rasa, ada 7 rasa yaitu original, keju, srikaya, mocha, tiramisu, dan vanilla. Oke. Mungkin karena memang di zaman sekarang ini kan rata anak-anak suka pada ngopi, Iya. jadi Betul. disesuaikan dengan roti kopi. Rotinya rasa kopi Rasa kopi. Iya. gitu ya. Oke. Kita akan berbicara nanti dulu kita berbicara produknya. Saya pengen tahu dulu nih, kenapa akhirnya mau membuka bisnis nih? Kalau dari Mbak Dea, kenapa nih? Karena sih untuk di umur segini ya, Hmm. lebih ke produktif aja sih. Kalau misalkan dulu kan orang lebih ke kerja gitu ya. Iya. Tapi kalau sekarang sih orang kebanyakan emang lebih milih untuk usaha sendiri. Betul. Apalagi kalau misalnya kita punya hobi masak mungkin ya. Betul. Jadi itu yang menjadi motivasinya gitu Iya, ya, membuka lebih usaha itu. kan sekalian juga bisa menciptakan lapangan kerja juga buat kita kan. Oke. Tepuk tangan dong buat Mbak Dea. Oke, kalau dari Mas ini, Abdel. Mas Abdel? Kalau dari saya, kenapa saya memilih berbisnis? Dikarenakan dengan kita berbisnis, kita juga bisa membuka lapangan pekerjaan dan membantu orang lain. Serta dengan berbisnis juga, kita lebih bisa mengetahui nih, apa namanya itu? Menumpahkan ide-ide. Menutupi ide-ide, terus Kayaknya Mas Abdel grogi dengan jawabannya ya. santai mas. Atur napas dulu, Kita silakan nggak jawab makan orang, lagi. Mas. Oke. Kenapa tuh? Karena menumpahkan ide-ide terus juga dengan berbisnis kita bisa mengetahui nih, ibarat dari awal kita memulai gimana, rasa Oke. capeknya gimana, untuk kedepannya insya Allah nggak ada yang mengkhianati hasil lah. Gitu. Jadi proses tidak Proses akan mengkhianati tidak hasil. hasil, Kayak ya. quote-quote di Instagram. Iya, ya. Sering betul. banget baca-baca kayak gitu. Oke, kalau kita sudah tahu motivasinya, terus juga ada nggak sih strategi yang kalian lakukan untuk memulai bisnis-bisnis semacam ini? Kalau boleh tahu, kalau dari Mbak Dea sendiri ngebuka bisnis ini dari kapan, Mbak? Untuk bakso gepeng itu sendiri sih belum genap 1 tahun ya. Belum genap 1 tahun? Dimulai bulan Mei 2021. Oke. Jadi masih baru. Berarti di masa pandemi dong. Iya. Betul. Di masa pandemi ngebuka bisnis bakso gepeng yang stranger ya, kalau kita bilang stranger ya, untuk menu makanan yang ada di Palembang. Biasanya orang taunya kan bakso bulat, yang paling viral bakso beranak gitu kan ya. Kemudian juga ada teman-teman baksonya lain. Kenapa akhirnya kok berani ngebuka bisnis ini gitu loh? Di masa pandemi lagi. Iya. Kemarin kan di masa pandemi kita kan diwajibkan untuk tidak keluar rumah ya awalnya, untuk di rumah aja. Jadi awalnya kita bakso gepeng itu berkonsep misalkan pesan online aja tuh sebenarnya. Tapi kebanyakan permintaan konsumen ingin dine in untuk bakso itu sendiri. Makanya kita fight buat cari lokasi biar bisa buka
tempat ya biar Oke, bisa secara dine in juga offline ya gitu secara ya. Berarti offline. awalnya itu memang mungkin dari kerabat terdekat dulu Iya, ya kerabat konsumennya terdekat, ya. iya. Karena banyak permintaan konsumen tadi ingin dine in kan, karena bakso itu kan enak dine in mungkin ya. Oke. Ketimbang, makanya kita buka lokasi. Oh, selama ini online tuh bakso? Iya, kita online dulu. Karena kan kemarin kan banyak yang pesan online kayak gitu kan. Kan belum boleh keluar kan. Iya. Makanya kita manfaatin lah peluangnya kayak gitu. Online tuh kenceng juga ya yang beli ya waktu masa pandemi. Pandemi, masa pandemi. iya. Oke. Karena nggak bisa dine in, online kan emang dicari banget kan. Paling aman Nah, ya, paling udah aman. itu ya betul. Berarti bisa juga nanti bulan Idul Fitri, hari raya Idul Fitri pesan bakso gepeng berarti ya. Benar, bakso gepeng, bisa banget ya. Nah kalau dari Mas Abdel gimana? Iya. Kenapa punya ide untuk akhirnya Ngebukanya membuka kapan, usaha? terus punya ide untuk ngebuka bisnis ini? Oh, karena kan di Kota Palembang ini untuk roti kopi itu baru ada 2 brand nih kan. Iya. Jadi peluang bisnis untuk membuka roti kopi masih terbuka lebar. Terus yang menariknya lagi, roti kopi yang mempunyai 7 varian rasa. Oh. Dengan harganya yang lebih terjangkau juga. Ada rasa apa aja tuh? Rasa Coklat, ingin dimiliki, rasanya pernah ada, coklat, apalagi Mas? vanila, Vanilla. mocha, tiramisu, Oke. terus serikaya, butter, sama yang terakhir itu keju. Ini kapan mulainya? Kalau Mbak Dia tadi kan Mei itu 2021. Mulainya 8 November 2021, Mas. Berarti masih muda banget Iya, gitu betul. ya. Pada baru semua ya. Baru ini baru lahir semua ini bisnisnya, luar biasa. Tepuk tangan dong teman-teman. Oke. Oh iya, kalian boleh nyapain nih untuk teman-teman yang ada di studio TVRI Sumatera Selatan ini teman-teman dari Kadin ya? Kadin. Oke, terima kasih sudah hadir di studio TVRI Sumatera Selatan. Tepuk tangan untuk kita semua. Waduh, keren-keren ini. Kadin. Mbak Dea juga tergabung di dalam organisasi Iya, ini benar, ya. dari Oke, Kadin. Kamar Dagang dan Industri di Palembang. Oke. Kalau mulainya nih udah baru sekitar 5-6 bulanan ya. Baik Mbak Dea atau juga Mas Abdel. Dimulai di masa pandemi. Ini kan kayaknya jadi salah satu hal yang menurut anak-anak muda ini susah untuk dijalanin, Betul. apalagi di masa pandemi terkait apalagi masalah modal, ya kan? Tapi Kita kalau tahu. misalnya kita pengen banget buka usaha, kadang dilemanya itu kira-kira ini bisa diterima masyarakat nggak ya? Atau enggak, Atau nah. gimana pemasarannya? Iya, kalian udah observasi belum sih? Iya. Misalkan kita ngomong bakso gepeng, ini kira-kira yang minat ada nggak sih gitu? Masyarakat nganggapnya aneh nggak ya bakso gepeng gitu kan? Iya, itu gimana tuh Mbak? Kita lebih ke memberikan cita rasa yang berbeda aja sih daripada gitu. bakso-bakso yang lainnya. Biar ada keunikan sendiri dan rasa yang beda dari biar orang nggak bosan juga sih dengan bakso-bakso yang biasanya kita makan. Iya. Gitu aja sih. Cuma kalau ngomongin bakso tuh kayaknya nggak pernah bosen ya. Emang. Apalagi ada bakso gepeng. Nambah. Waduh. Jadi pengen nyobain. Iya. Bisaan ya. Waduh. Kalau dari Mas Abdel gimana Mas? Kalau dari saya, kalau untuk roti kopi juga kan, kalau untuk masa pandemi kayak gini kan lebih enak tuh, karena sistem kami dari awal memang sistem kami grab and go Mas, nggak ada yang dine in. Oke. Jadi kalau untuk protokol kesehatan insya Allah udah aman. Aman itu ya. Jadi ini produk rumahan atau emang udah buka apa ya kedainya Kedai. sendiri untuk roti Kalau kopi Mbak ini? Dea kan udah nih offline dia. Offline. Udah ada outletnya. Udah ada outletnya. Roti kopi juga awal mulanya itu produk industri dari rumahan, tapi sekarang udah berbentuk pabrik. Oh, udah pabrik. udah sekarang. pabrik. Luar biasa. Roti-roti Luar luar. biasa. Ini Mas Abdel buat sendiri atau gimana nih? Ngadon Nggak ada sendiri. sendiri. Nah, ini kalau untuk roti kopi kita franchise Oh, masih. oke. Franchise gitu. Nggak ada niatan pengen nyiptain roti yang emang Roti gepeng. roti gepeng bakso gepeng. dong ya. Roti gepeng. Nah, ya maksud aku signature dari Mas Abdel emang Kalau untuk brand sendiri. kalau untuk sekarang mungkin fokus ke ini dulu ya. Oke. Mungkin untuk kedepannya insya Allah ada Mas. Gitu. Kita doain aja semoga Kita nanti doain ya, betul. seiring berjalan waktu makin berkembang dan bisa Makin menunjukkan berkembang variasi. mudah-mudahan. Nah, kita berbicara juga tentang masalah strategi. Kalau kita bicara masalah bisnis ini kan artinya banyak orang yang mungkin bisa memulai, cuma banyak juga yang nggak bisa mempertahankan. Betul. Bener nggak sih? Betul. Baru Itu kan buka 4 bulan, Iya. 5 bulan tiba-tiba udah nggak ada. udah nggak ada. Nah, kalian ini kalau sudah sekitar 6 bulan, kemudian juga ada 4 bulan, artinya sudah membaca situasi semacam ini. Kalau dari Mbak Dea seperti apa, Mbak? Yang pertama kita harus konsisten sih. Harus konsisten sama rasa, kualitas kayak gitu.
Terus juga harus kenceng iklan, endorse kayak gitu. Oh, itu kenceng juga ya? Iya, harus juga sih kita butuh promosi-promosi kayak gitu kan. Apalagi sekarang kan udah gampang ya, pakai teknologi digital, kita udah pakai Oke. Instagram, promosi terus pokoknya jangan sampai putus lah. Terus kita juga harus berinovasi juga sih. Setiap buat flyer kalau bisa setiap minggu kan kasih promo-promo. buat diskon iya, gitu ya, buat untuk menarik diskon pembeli. untuk menarik pembeli. Jadi kita nggak putus update sosmednya. Oh, berarti sosmed menjadi senjata utama Iya. gitu ya di dalam pemasaran ini. Apalagi kalau makanan tuh emang biasanya dari mulut ke mulut nggak sih? Iya, by mood sih Iya kan? emang benar Iya benar kan? benar dari mulut. Kayaknya Oh, enak banget, tuh cobain di situ deh, bakso gitu kan. gepeng. Iya bener. Karena kalau apalagi karena anak-anak kuliah terus juga kerja kayaknya makan di situ enak tuh. Iya, enak. Karena Apalagi kita udah murah. pernah ngerasain Betul. gitu ya. Nah, menjaga konsistensi itu kunci ya menjadi senjata utama. Kita juga akan nanya Mas Abdel kira-kira gimana strateginya untuk tetap konsisten di dalam bisnis ini dan juga untuk pemirsa dari rumah yang penasaran bagaimana strategi dari para entrepreneur milenials ini. Jadi tetaplah bersama kami di Suara Sriwijaya. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya. Nah tadi kita udah wawancara Mbak Dea, kita udah ngobrol-ngobrol masalah ide, terus juga apa aja sih kendala selama menjalankan bisnis ini. Nah sekarang kita mau tanya juga nih ke Mas Abdel, ada nggak sih kendala ataupun Masalah yang dihadapi. Ya, masalah yang dihadapi di saat memulai bisnis ini. Mungkin untuk dari awal membuka sampai sekarang mungkin ada tuh yang namanya pemasaran mungkin, pengenalan produk. Dari Jadi segi promosi ya. promosi ya. Dari di era revolusi 4.0 seperti sekarang, kita harus benar-benar pintar memanfaatkan era digitalisasi dengan cara mempromosikan atau
mengenalkan produk kita dengan cara sosmed kan bisa, terus juga bisa juga melalui web. Terus juga bisa dengan endorse gitu. Endorse web, kayaknya udah jadi makanan sehari-hari para entrepreneur milenial sih ya. Betul. Dikit-dikit endorse. Yohanes sering nih di endorse, sering nggak sih? Seringan Kak Dimas. Jadi endorse dong, ini ada kedai baru. Iya. Langsung Datang datang. dong, gitu kan. Cuma kan kayak gini, di Palembang ini culture-nya, kalau seumpamanya ada tempat baru tuh, ramenya masa open, gitu kan. Rame banget. Tapi setelah nanti melandai. Betul. Bakal turun. Turun. Cuma ada juga beberapa tempat yang memang dia punya strateginya juga bagus nih. Artinya secara kontinuitas produk juga oke lah gitu ya. Jadi tetap stagnan gitu yang masuk. Nah, kalau kalian ini seperti apa yang kalian rasakan selama mulai bisnis ini, kemudian juga sampai dengan saat ini? Banyak sekali sih. Banyak ya? Kalau mau diceritain dari awal Ceritain sampai aja nggak sekarang. apa-apa. Kita bakal siap menerima curhat-curhat para entrepreneur millennials nih. Ya melihat sekarang ya kafe-kafe udah bermunculan. Pokoknya di setiap jalan itu ada pasti. Iya sih, betul sih. Ngerasain nggak sih Iya, itu di hype itu setiap ya? tempat itu pasti ada dengan konsep yang udah keren-keren banget kan. Iya, betul. Dengan konsep industrial. Jadi itu emang salah satu apa ya? Tantangan kita ya. Jadi buat kita harus lebih fight lagi menciptakan inovasi-inovasi yang lebih baru. kreatif lagi Iya, ya. harus lebih kreatif lagi menciptakan menu-menu kali ya biar orang nggak bosen kan. Jadi dengan promosi lagi. Pokoknya jangan pernah berhenti lah kalau buat kita posting-posting kayak gitu. Karena orang tuh kan pertama lihat postingan temen ya. Terus yang pertama tuh lokasi, yang kedua juga view kali ya, Instagramable kali tempatnya. Oh iya, betul. Sekarang tuh kan, Instagramable. Mbak-mbak yang kayak Yohan ini sangat mencari tempat yang Instagramable. Instagram. Untuk jadi gitu. feed Instagram, Untuk jadi feed kan? Instagram, betul. Terus apa lagi tuh? Ya selain Instagramable sih rasa ya tadi. Ya konsisten Itu di yang paling rasa. penting sih. Penting sih. Penting sangat. Oke. Yang terakhir sih mungkin koneksi kita sama teman-teman. Link ya, Ya, link kita. bener harus punya. Harus Misalkan punya. ngajak Yohan, nanti Yohan ngajak temannya Iya, temannya, gitu. harus ya. Yang penting Promosi produk dari kita mulut ke mulut ya. dari mulut ke mulut, mulut ke betul. mulut. Nah, kalau dari Mas Abdel seperti apa, Mas? Kalau dari saya mungkin yang pertama itu ya harus konsisten rasa ya. Oke. Berhubung kalau kayak seperti roti kopi ini kan sistemnya grab and go nih. Jadi yang paling diutamakan tuh rasa. Karena kenapa? Karena kita di sini jualnya rasa bukan tempat kayak gitu. Oke. Jadi mau nggak mau kita harus konsisten dengan rasa. Rasa. Dan ya. terus juga kita benar kata Mbak Dea tadi kita harus gencar terus mempromosikan produk kita setiap hari kalau bisa kan. Terus dari mulut ke mulut juga gitu. Oke, jadi setiap hari kerjaannya mempromosikan usaha ini gitu, jangan berhenti. Kalau dulu ya orang-orang kerja itu kan dari pagi sampai ke malam gitu ya. Nah mereka ini kan kerjanya banyak. Kalau para entrepreneur nih apa aja nih kira-kira yang dilakuin? Kegiatannya selama satu hari. Kalau kita berbicara para karyawan-karyawati udah jelas nih atau job gimana? desk-nya gitu. Nah kalau entrepreneur nih seperti apa sih? Atau lebih banyak menjaga relasi dengan ngajakin nongkrong ke tempat kita atau seperti apa? Iya itu salah satunya sih. Yang kedua sih lebih sibuk kayaknya daripada yang orang-orang bekerja di kantor kayaknya. Gitu ya? Iya, kalau menurut Karena kita saya langsung sih. turun tangan gitu Iya, ya? karena kita terjun langsung kan untuk mengawasi sambil melaksanakan di tempat kan. Karena kalau tidak kita sendirian turun tangan, kita nggak tahu prosesnya gimana kan. Karena bosnya kan. Bosnya ya harus turun tangan. Nah, cuma kan banyak juga sindrom di kalangan anak muda, taunya pengen usaha tuh enak aja gitu. Betul. Penting duduk di rumah ya kan. Bayangkan anak para entrepreneur yang belum menjalankan itu kan kayaknya enak nih buka usaha. Iya. Nggak diatur-atur sama siapa-siapa Benar. gitu kan. Tinggal di rumah aja. Tinggal di rumah aja telepon duit dengan ngalir duit ngalir gitu. kan. Itu relate nggak? Enggak. Enggak ya? Kalau dari Mas Abdel gimana, Mas? Enggak itu, karena kenapa? Kalau kita nggak turun langsung ke lapangan nih, misalnya ke outlet langsung nih, kita nggak tahu prosesnya gimana. Terus kalau kayak roti ini kan, itu kan pengembangannya harus benar-benar pas. Terus juga waktu noppingnya itu jangan sampai sembarangan. Kalau kelebihan aja itu rotinya bisa kempes. Jadi harus tetap kita awasi. Oh, berarti memang untuk menjaga kualitas dari produk itu sendiri ya. Betul. Jadi emang harus kayak gitu ya, turun langsung. Langsung. Berarti salah dong pikiran teman-teman yang masih belum membuka usaha ini, katanya enak tuh usaha. Daripada ikut kerja orang lain mending buka usaha sendiri. Bisa bangun siang Bisa kan bangun katanya siang. kan. Bener, berarti itu nggak bener ya? Nggak bener. Malah lebih sibuk ya? Lebih sibuk.
Bisa jadi bener sih kalau usahanya udah besar. Oh, Oh, amin, amin. semoga ya. Berarti kalau semuanya udah jalan, Iya. udah lancar, bisa ya. Iya bisa. Oke, gimana Yohan? Tertarik nggak kita buka usaha yuk? Ayo usaha. Usaha apa tapi ya? Nah, terkait kayak orang-orang kayak kami nih, ingin memulai usaha. Cuma usaha apa ya? Bingung, Bingung. idenya. Gimana sih tips and triknya kalau dari Mbak Dea? Kita sih lihat dulu masa kali ya, Oke. konsumen lebih kemana sih tertariknya untuk sekarang ini. Tapi jangan kayak ikut-ikutan kayak musiman gitu. Betul banget. Lagi musim boba semua kayak Iya, gitu. boba. Jadi musim ini semua Es jangan kepal sih. Milo ya, Iya, zaman es pandemi dulu kepal nggak sih? dulu, Es kepal betul. Milo. Jadi kita emang harus punya inovasi sendiri sih. Oke. Kayak bakso gepeng ini sendiri kan ini kami sendiri bukan franchise. Punya sendiri. Jadi itu tadi kita harus beda emang, harus memiliki ciri khas sendiri. Benar. Istilahnya tuh identitas sih, identitas kedai kita ya. Iya, Apalagi betul. kalau makanan tuh emang kalau misalnya berbeda dengan yang lainnya itu bikin daya tarik tersendiri nggak sih? Kayak biasanya tuh ya kayak gini, tiba-tiba ada yang kayak gini, penasaran Iya. gimana ya gitu kan? Kalau udah punya identitas tuh artinya tersegmented gitu Iya. ya. Kalau bakso gepeng udah deh tempatnya Mbak Dea aja Iya. gitu ya, bener ya. Oke. Kalau roti ini ada semacam itu atau memang sudah strategi dari lama atau seperti apa? Enggak, kalau kemarin kan kalau saya baca peluang dulu Mas yang mau bikin bisnis ini kan. Oke, baca peluang itu Baca gimana? peluang gini kan. Sekarang kan era digitalisasi nih. Jadi kita bisa lihat tuh di internet apa-apa aja yang sekarang tuh lagi yang cocok untuk di Palembang nih. Terus ya kita riset dulu gimana. Oh, di-riset dulu. Di-riset dulu. Kita nggak bisa langsung buka-buka aja, nggak bisa. Risetnya gimana tuh Mas? Apa nanya satu-satu orang? Enggak. Enggak. Kita coba By data? enggak, kita datang ke sana, kita cobain tuh roti kan. Kita tiap hari juga, hampir tiap hari waktu itu kita ngeriset gimana penjualan di sana, terus konsumsi orang di sini gimana dengan roti. Oke. Jadi risetnya lebih ke produknya gitu Iya. ya. Artinya lebih emang kita harus tahu knowledge produknya apa yang mau kita jual gitu Yohan. Atau Mbak Dea sebelum mau membuka bakso gepeng ini, atau sebelumnya tuh ada nggak sih kayak kira-kira mau buka bakso gepeng atau usaha ini aja nggak ya? Ada nggak sih galau antara mau buka usaha Iya, ini betul. atau ini Kadang-kadang gitu? dilema tuh kan. Iya, mau buka usaha kopi atau usaha teh ya gitu kan? Ya kendala itu ada sih, pasti banyak pilihan ya. Tapi berhubung kemarin kita udah banyak trial and error juga buat baksonya kan. Alhamdulillah udah bisa nentuin rasa kan. Oke. Jadi Ada makanya trial kita, and error juga iya, karena kan nggak langsung jadi kan, nggak langsung bisa nyiptain rasa itu gimana. Iya, itu apa resepnya resep dari nenek moyang? Enggak, Atau enggak seperti sih. apa sih? Biasanya kan ada kan kalau bakso itu ini resep dari kakek saya. Iya, nggak Ngasih. boleh tahu, Nggak boleh rahasia tahu. keluarga. Apa emang itu di pelajarin aja? Enggak sih, kita tuh pernah jalan gitu ya ke kota gitu ya, ke Jakarta. Kan kita udah pernah nyobain bakso, salah satu bakso di sana. Ya bentuknya gepeng, makanya kita terinspirasi dari sana, makanya kita mau buka di sini. Ya kalau di sana kan nggak mungkin mau ngasih resep kan, makanya kita Oke. coba buat sendiri, trial and error nih berapa kali kan kita ngulang udah, biar bisa rasanya. Menciptakan hanya rasa yang Iya. like untuk diperjualbelikan ya. Oke, nanti kita juga akan bahas lagi banyak produk-produk kalian ini sudah ada di sini. Kita nanti mungkin akan menyicip gitu ya Betul. produk-produk ini kira-kira gimana. Untuk pemirsa yang ada di rumah yang penasaran seperti apa rasa dari produk-produk para entrepreneur milenial, tetaplah bersama kami di Suara Sriwijaya. Dering teleponku membuatku tersenyum di pagi hari. Kau bercerita semalam kita bertemu dalam mimpi. Entah mengapa aku merasakan hadirmu di sini. Tawa candamu menghibur saat ku sendiri. Aku di sini dan kau di sana.
berjumpa via suara, namun ku selalu menunggu saat kita akan berjumpa. Meski kau kini jauh di sana, kita memandang langit yang sama, jauh di mata namun dekat di hati. Dering teleponku membuatku tersenyum di pagi hari. Tawa candamu menghibur saat ku sendiri. Oh, aku di sini dan kau di sana, hanya berjumpa via suara, namun ku selalu menunggu saat kita akan berjumpa. Meski kau kini jauh di sana, kita memandang langit yang sama, jauh di mata namun dekat di hati. Aku di sini dan kau di sana, hanya berjumpa via suara, namun ku selalu menunggu saat kita akan berjumpa. Meski kau kini jauh di sana, kita memandang langit yang sama, jauh di mata namun kau dekat di hati. Jarak dan waktu takkan berarti karena kau akan selalu di hati, bagai detak jantung yang ku bawa kemanapun ku pergi. Oh, oh, oh. Meski kau kini jauh di sana, kita memandang langit yang sama, jauh di mata namun dekat di hati, dekat di hati, dekat di hati. Jauh di mata, dekat di hati. Aduh, kalau dengerin lagu yang satu ini kayaknya inget sama seseorang yang lagi jauh di sana Tapi gitu enaknya ya. itu deket di hati, deket juga di sini nggak? Betul sih, yang paling enak kayak gitu. Dekat Cuma semua ya? kalau case-nya kayak gini ya udahlah. Kok jadi kita bahas lagu ya? Kita balik lagi nih ke pembicaraan kita tentang Oke. masalah entrepreneur Entrepreneur millennials ini. millennial. Oke, kita tadi sudah berbicara bagaimana kalian menciptakan resep, kemudian sampai ada trial and error juga yang sudah dialamin gitu. Kendala-kendalanya ya. Kendalanya seperti itu. Nah, kalau untuk waktu kerjanya tadi mungkin lebih Lebih banyak. fleksibel tapi lebih banyak gitu ya. Lebih banyak artinya harus turun langsung gitu. Nah, kalau untuk menciptakan berinovasi produk, ini apakah kalian harus mungkin melihat dari produk-produk yang nggak laku kemudian kalian tarik terus bikin inovasi baru, atau melihat yang lagi viral atau seperti apa? Ke Mbak Dia dulu. Ya, salah satunya bisa jadi ikutin yang lagi viral tuh sekarang apa ya. Terus yang kedua juga permintaan konsumen itu sendiri gimana. Biasanya kan setelah dia mencicipi, kayak bisa ada request kayak gini kan, nah kita ikutin kayak gitu kan. Tapi kan kalau permintaan customer kayak gitu, jadi misalkan customernya banyak, diturutin semua? Enggak juga sih. Ya kita pilih yang emang patut paling menjual banyak aja mungkin sih. ya. Iya, yang bisa dijual aja. Oke. Atau Mbak Dea sendiri mungkin ada dari background keluarga yang emang sudah pernah membuka F&B, akhirnya makanya lebih berani untuk membuka bisnis F&B dibanding bisnis kayak online shop untuk baju gitu Betul. kan? Enggak sih, belum. Saya yang pertama. Oh pertama, Iya, jadi pencetus pertama iya, gitu Di ya? keluarga Mulai gitu gitu ya. ya. Oke, Bener. oke. Oke. Kalau Mas Abdel seperti apa, Mas? Kalau
untuk saya ya, karena Roti Ropi ini franchise, jadi belum bisa kalau untuk mengembangkan ide sendiri itu. Jadi mungkin kalau ada ide dari kita bisa ngajuin ke pusat nantinya. Oke. Cuma dari Mas Abdel belum berani tuh buka misalkan Abdel Roti gitu. Mungkin untuk beberapa bulan ke depan insya Allah ada. Tapi Ada ya? kalau masih tetap F&B tapi nggak dengan roti gitu. Nggak roti. Oh, jadi belajar dulu sebelum akhirnya membuka brand sendiri Iya. ya. Iya, Oke. Nah, kalau kita ngobrol juga masalah roti terus bakso gepeng ini kan ranahnya sebenarnya ke arah modern gitu ya. Betul. Untuk bakso gepeng ini seperti kita tahu tradisionalnya adalah bakso biasa, bulat. Mungkin lebih diimprovisasi bakso beranak gitu ya. Kemudian juga ada bakso Ada bakso lava gepeng, juga kan? bakso Yang lava pedas ya. juga. Nah, ada nggak sih kalian pitchingan pasar gitu untuk melihat potensi pasarnya nih? Sebenarnya aku mainnya di ranah 20 tahun sampai 30 tahun segmented pasarnya, atau bebas saja pasarnya dibuka? Iya. Kalau untuk bakso itu sendiri sih semua kalangan, semua bisa menikmati, dari anak kecil, remaja sampai dewasa juga bisa menikmati. Jadi kita nggak menjual tidak membedakan, jadi tidak membedakan Oke. segmen, semua bisa menikmati. makanan. Iya, karena Kan makanan lebih tadi itu kan. Cuma ada juga Iwan makanan-makanan yang emang dia segmented gitu loh. Jadi misalkan kayak kita ngomong masalah roti-roti yang western gitu, mungkin nggak semua orang lidahnya bisa western gitu kan. Nah, kalau Mas Abdel seperti apa, Mas? Kalau saya juga nggak membeda-bedakan ini untuk semua kalangan, semua orang juga. Karena untuk roti kan semua orang kan bisa memakannya, tua muda maupun anak-anak gitu Mas. Mungkin disesuaikan dengan rasanya aja. Sesuai dengan kali rasa ya. aja. Nah, yang paling unik lagi Iwan, biasanya kan yang timbul di sosial media, bahwasanya nggak apa-apa, nggak kuliah, bisa buka usaha. Ada betul. motivasi-motivasi semacam itu. Menurut kalian penting nggak sebuah pendidikan di dalam memulai Suatu bisnis gitu loh? Apalagi bisnis F&B. Gimana tuh? Penting sih pendidikan. Penting, kenapa Iya. Mbak? Karena dari kita pertama sih pendidikan itu menunjang ini kita ya, disiplin kita. Betul. Ya, pertama. Yang kedua sih teman juga menambahkan Relasi ya. relasi ya. Karena kalau misalkan kita ada latar belakang pendidikan, kayaknya kita lebih menjual aja, kayak mau masuk kemana gitu kan. Jadi orang lebih kayaknya lebih tertarik gitu. Karena dari pengalaman kita juga kan mungkin orang melihat kan. Tapi kalau tidak ditunjang dengan pendidikan, mungkin takutnya orang itu masih belum masif kali ya dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang ada di luar kali ya. Iya, betul. Iya. Apalagi juga kan sekarang metode create bisnis tuh banyak banget ya kan. Iya. Analisisnya ada strength, weakness, ya kan, opportunity dan lain sebagainya itu. Nah, kalau menurut Mas Abdel gimana? Sangat penting itu Mas, karena dengan kita misalnya nih menunjang pendidikan nih di masa kita kuliah, kita di sana juga bisa sharing, bisa belajar sama teman kan. Oke. Kan ada juga nih teman yang dari awal dia kuliah udah memulai usaha, jadi kita bisa dapat ilmu dari sana, bisa juga dapat koneksi dan bisa juga dapat vendor. Ada aja gitu. Itu yang paling penting. Artinya link-link yang luar biasa didapat dari pendidikan. Benar. Gitu. Apalagi gini yang paling enak itu teman-teman kita selebgram semua. Nah, jadi endorse-nya itu itu. bisa jadi apa tag and give ya kan? Tag and grip bisa free, betul sih. Betul. Ayo dong, main dong ke Iya, tempat aku tempat nih gue gitu. kan. Bener. Artinya saling bantu lah. saling bantu gitu. Oke, jadi pendidikan tetap menjadi hal yang penting Iya. untuk entrepreneur memulai sebuah usaha. Organisasi gitu. juga sih sebenarnya. Organisasi, nah ya kayak Mbak Dea ini kan ikut ke dalam organisasi Iya, organisasi Kadin. Kadin Link. Ini kebetulan ketua kita juga hadir di Ada sini. di sini. Ada. Halo Mas, apa kabar? Ya. Nah, ini Mas siapa namanya? Mas Yusuf. Mas Yusuf, luar biasa. Tepuk tangan dong buat Mas Yusuf. Mudah-mudahan bisa memajukan Kadin Palembang lah ya Mas ya. Karena kenapa ikut di dalam organisasi Kadin ini? Kita bahas sedikit deh, kenapa? Yang pertama, Kadin ini organisasi terbesar ya di Indonesia, yang menaungi para pengusaha, mungkin entrepreneur. Oke. Ya, apalagi yang kayak kita entrepreneur masih kecil lah ya, masih jadi baru. banyak belajar dari yang udah senior kan. Oke. Jadi ya jadi menambah relasi juga, dapat Sharing ilmu ya, bisa Ya, sharing juga. betul. Jadi dari mereka juga banyak informasi kan mengenai
kiat-kiat itu buka usaha gimana kan. Oke. Pokoknya sangat membantu lah. Gitu. Iya, apalagi kalau misalnya bisnis itu sama sekali tidak memandang umur. Benar. Ya kan? Iya. Dari kita mungkin yang memang mungkin di saat SMP tapi kita udah punya ide untuk membuka bisnis dan Betul. kita siap menjalankannya, why not kan gitu. Betul. Tapi ada juga nih pertanyaan Yohan. Apakah memang semua orang itu harus berbisnis, harus menjadi entrepreneur, ataukah dilihat dulu dari passionnya? Nah, kalau kalian kan yang sudah terjun langsung ke dalam dunia entrepreneur ini, kira-kira menggali bakat dan potensi dulu nggak sih? Oh, kayaknya aku lebih cocok entrepreneur nih. Atau memaksakan diri menjadi seorang entrepreneur? Nggak semua bisa sih sebenarnya. Karena itu tergantung niat sama keinginan sendiri. Harus tahan banting. Iya ya? harus tahan banting juga. Tahan banting itu dalam tanda kutip seperti apa tuh? Iya itu tadi harus emang bisa nerima resikonya, kita harus membagi waktu yang jelas. Ya waktu kita lebih ke usaha kita, lebih fokus ke sana sih. Siap dengan up and Iya, down-nya. iya. Kalau misalkan kita, pengen usaha nih, tapi cuma bisa nyuruh-nyuruh aja, itu kayaknya nggak bisa jalan deh kayak gitu. Nggak kan, bisa menurut gitu gue. ya. Nggak bisa. Artinya Kalau- lebih mengenali diri kita Iya. ya sebenarnya. Apalagi kalau untuk di awal ya pemula, itu harus banget terjun langsung. Kalau misalnya kita emang cuma ikut-ikut join-join, kayaknya belum sih kalau menurut aku. Oke. Nggak kenal lah Nggak ya, kenal kurang kayak lah gitu. ya. Nah, kalau Oke. Mas Untuk Abdel Mas seperti Abdel? apa? Kalau untuk saya itu menggali potensi diri sendiri dulu lah Mas. Oh pernah digali potensinya. Hasilnya seperti apa menggali Maksudnya potensi? ya kita dari awal passion kita kemana gitu kan, kita jalani. Gitu. Atau memang background pendidikan Mas Abdel ini bisnis Bisnis, atau ya, biasanya ada yang kayak gitu, betul. Karena rata-rata kebanyakan, mungkin ada beberapa backgroundnya itu pendidikannya ini tapi buka bisnis. Jadi Iya. kan orang kadang kenapa dari awal nggak sekolah bisnis Betul, gitu kan? betul. Enggak, background pendidikan saya hukum Mas. Oh, sama kayak Mbak Iwan, berarti hukum juga gitu. Tapi kenapa ke bisnis harusnya kan mengurusi masalah kejaksaan, Iya. sidang ini, Apalagi sidang kalau itu. hukum itu kan paling digencar itu jaksa, hakim, Betul, jaksa, pengacara hakim, gitu pengacara, kan. reporter. Kenapa tuh? Nggak tahu nih, lebih tertarik aja ke dunia bisnis Mas. Oke. Karena dengan di dunia bisnis ini kita bisa membantu orang lain Mas. Oh, Nah, itu motivasi oke, terbesar itu saya, Mas. Motivasinya. Iya. Garis bawahnya dan garis besarnya adalah membantu orang lain sih. Betul. itu. Karena emang di saat kita membuka bisnis, otomatis kita itu membuka lapangan pekerjaan Benar, juga. benar. Ya kan? Oke, jadi udah digali potensinya, saya kayaknya cocoknya di sini nih gitu, baru buka bisnis. Karena nggak semua orang bisa gitu ya Mbak ya, ngejalanin waktu yang kayak lebih dari 8 jam kerja. Kalau kalian berdua lebih nggak sih dari 8 jam kerja? Untuk ngurusin bisnis kalian ini? Bisa lebih Mas. Lebih fleksibel sih waktunya ya, fleksibel. Nggak bisa dibatasin kayak 8 jam, 4 jam nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa Kadang ya? cepat, kadang ada yang bisa bikin lembur juga Iya, gitu kan. Fleksibel jadi. Iya. Nah mungkin sifat-sifat atau juga karakteristik seperti itu tuh yang nggak semua orang punya dan bisa gitu. Ada orang yang kayak, udahlah aku 8 jam aja kerja, flat aja gitu. Iya. Setiap bulan menerima gaji gitu kan. Kayak hidup aku lebih tenang kayak gitu kan ada juga gitu. Dan juga emang udah ada job desk tersendiri. Karena kan Betul. ada beberapa orang tuh yang kayak ini, mereka bingung tuh, aku harus ngapain nih di sini kan kalau nggak ada job desk-nya. Apalagi kalau misalnya membuka suatu bisnis itu pasti harus ada ide-ide tersendiri. Bener. Nah, ngomongin juga masalah ide nih di era saat ini 4.0 ini, kita dituntut untuk menguasai berbagai macam teknologi informasi gitu. Kalian menguasai itu nggak? Dan juga mensinkronisasikan ke dalam bisnis kalian atau seperti apa? Iya, sangat sih, sangat perlu karena disinkronisasi. Contohnya tuh seperti apa, Mbak? Gimana maksudnya? Mensinkronisasikan antara teknologi dan juga pendidikan. Pendidikan. Apa namanya? Bisnis yang kalian jalanin. Ya itu tadi sih teknologi yang kita gunakan mungkin dari ke Masalah keuangan ya, misal. masalah keuangannya kita menggunakan Sistem. ya menggunakan sistem biar lebih mempermudahkan kasirnya menghitung rekapan kan. Dan juga untuk pemesanan mungkin bisa melalui online. Udah bisa kan. Ya, Dompet kayak digital. Dompet digital ya, e-wallet ya, udah bisa gitu kayak gitu. Artinya memang udah di-combine dan di-blend di dalam Iya. bisnis itu ya. Emang Mau nggak itu- mau ya kayaknya harus Iya, ya. harus emang itu betul. yang pertama harus itu sih sasarannya teknologi itu dulu. Betul. Untuk saat ini tuh udah berapa Mbak karyawan kira-kira yang udah Mbak punyain untuk bisnis bakso gepeng ini? Untuk sekarang sih kita 5. 5 Iya. 5 karyawan ya.
Dan itu menggunakan sistem semua mulai absen segala macam. Nah, nanti saya juga pengen tanya tuh gimana cara absennya, kemudian juga apa fingerprint kah atau seperti apa. Mungkin dari Mas Adun nanti jawab dulu pertanyaannya tadi ya. Dan untuk pemirsa di rumah yang penasaran bagaimana mereka menjalankan sistem bisnis mereka, jadi tetaplah bersama kami di Suara Sriwijaya Milenial. Di masa-masa pandemi kayak gini, jangan lupa untuk rajin cuci tangan ya, Pak. Pak, hand sanitizer kita habis loh. Nanti jangan lupa beli ya. Tenang, Ma. Papa masih punya satu lagi kok. Aman. Hai sayang. Pak, jangan Ya? lupa jaga jarak ya, Pak. Iya, kalian berdua belajar ya? Iya. Ya udah belajar yang benar ya. Ya. Papa tinggal dulu ya. Tuh kan, Pak. Anaknya udah ingetin jaga jarak, maskernya juga jangan lupa dipakai dong. Makasih ya, Ma. Maskerku, maskermu melindungi kita. Mas, Pak, dengan menjaga jarak kita tetap bersatu. Sekarang siapa yang mau pakai hand sanitizer? COVID-19 dapat dicegah dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Pemirsa TVRI, pandemi COVID-19 belum berakhir. Sesuai anjuran Presiden, kita semua wajib pakai masker. Jangan pernah lepas masker saat bertemu orang lain. Mari disiplin. Indonesia pulih, Indonesia bisa. Saat beraktivitas, jangan lupa untuk memakai double masker. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) mengatakan, Masker double bisa efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Masuknya berbagai varian baru menuntut kita untuk lebih ketat memproteksi diri. Tapi, memakai masker double penggunaannya juga harus tepat. Ini dia panduannya. Iya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya. Nah kali ini kita akan menanyakan dengan Mas Abdel, ini tentang di saat membuka bisnis itu Mas, pastikan kita mempunyai banyak menu yang harus kita sediakan untuk masyarakat. Kira-kira menu apa nih yang paling, istilahnya itu main course-nya dari roti kopi ini? Oh, kalau menu yang paling diminati untuk roti kopi ini yaitu varian rasa vanila. Oke. Karena varian rasa vanila ini paling banyak peminatnya. Dengan rasa vanila yang lumer di mulut dan ada juga rasa kopinya gitu. Oh, gitu. Jadi kopi susu dong? Iya, lumer di mulut dan ada rasa kopinya. Ada rasa kopinya. Jadi pengen nyobain. Lumer di mulut itu loh yang harus dicobain. Iya, apalagi kalau misalnya kita lagi
pengen makan Pengen yang banget kayak gitu ya. es krim yang melted gitu kan. Cocok ini biasanya. Cocok banget. Mas, ya kebanyakan beli ini cewek apa cowok sih Mas? Sama aja Mas, banyak. Sama Iya, gitu balance ya. lah. Oke. Cowok juga beli untuk ceweknya. Iya. Biasanya sih gitu, iya betul. Nah tadi kan kita udah ngomong, Mbak Dea juga udah tahu gimana mereka menyatukan sebuah sistem di dalam bisnis, proses bisnisnya. Nah kalau dari Mas Abdel seperti apa Mas? Saya dari mulai kita membuka bisnis ini dari awal udah dari memakai teknologi, yaitu dengan absen nih. Absen harus menggunakan WhatsApp nih. Jadi setiap pagi para pegawai kita absen dulu foto gitu kan. Terus kalau dari pagi udah nyiapin roti, berapa loyang difotoin rotinya gitu. Oh difotoin ya? Iya. Itu laporannya by WhatsApp gitu? By WhatsApp, terus langsung dilaporin juga langsung ke pusatnya. Tetap panjang lagi birokrasinya ya. Dari pusat kemana lagi nih? Pusat kayaknya database gitu biasanya ya. Oke. Sampai sekarang ini udah berapa karyawan kira-kira yang sudah bekerja di Roti Kopi ini? Berhubung sekarang udah ada 4 outlet, ada sekitar 8 karyawan. 8 karyawan, 4 outlet ya itu ya. Di mana aja tuh Mas outletnya? Kalau di Palembang ada satu di Lemabang, satunya lagi di Pelaju. Kalau untuk yang di Kayu Agung ada di Kayu Agung Kota, terus di Tugu Mulyo. Kayu Agung ada juga? Ada juga. Pasarnya dapat tuh Mas? Dapat. Di Tugu Mulyo dapat tuh? Dapat. Malahan yang pasar yang di sana lebih rame rame ketimbang di Palembang. Karena di sana belum ada kompetitornya kita. Oke. Belum ada kompetitor dan emang satu-satunya di situ. Wih, masyarakat Tugu Mulyo ini lagi kesini nih ownernya. Oke. Nah, kalau dari Mbak Dea di mana nih posisi tempatnya? Kebetulan kita di Jalan Anggar, tepat di belakang sini sih. Di belakang kantor kita. Kita harus coba nih abis ini ke sana. Betul. Dekat banget. Dekat banget ya. Dekat banget. Baru buka kemarin itu ya, pas Mei kemarin Mei ya? kemarin, iya. Kemarin kita kebetulan di tepat di belakang TVRI. Terus sekarang kita pindah ke? Ada masuk lorong sedikit di Lorong Jalan sedikit. Anggar. Oh, dekat coffee shop itu ya? Samping Busana Tria, kedai Wakaka itu. Iya, di sana. Oke. Di situ ya, oke. Berarti sudah berpindah tempat 2 kali, nggak masalah. Mungkin itu menjadi salah satu. Gesernya dikit aja kok. Iya, gesernya dikit aja kita aja. Dan dipastiin customer lamanya tahu gitu ya. Iya, tahu. Oke. Sekarang kita pengen tahu nih, kira-kira dari kalian tips and triknya untuk para pemula millennials yang ingin membuka sebuah bisnis. Kalau dari Mbak Dea seperti apa, Mbak? Yang pertama sih kita niat dulu ya, kemauan. Yang kedua kita harus cari apa yang mau kita jual. Yang kedua kita juga harus cari mangsa pasarnya, mau ke arah mana kan. Terus juga mau ke apa sih usahanya, mau food and be atau ke apa jenis usaha yang lain kayak gitu sih harus ditentuin dari sekarang sebenarnya. Kalau mau buka nggak bisa dadakan atau ikut-ikutan, harus dari harus tahu dulu iya, kitanya. atau enggak dari hobi bisa juga tuh menyalurkan hobi sekalian ke usaha kan. Ya kayak gitu aja sih sebenarnya. Dari Mas Abdel? Kalau dari saya Mas, yang pertama tuh ya kita kalau mau memulai bisnis nih, kita dari awal memang perlu yang namanya niat. Terus kita harus konsisten nih, bisnis kita apa nih. Dan juga kita harus pintar-pintar baca peluang. Apalagi zaman sekarang nih di era pandemi, harus pintar-pintar kita baca peluang kan. Sekarang kan udah dimudahin nih di era digitalisasi. Kita bisa lihat di internet, juga kita harus bisa membaca pasar di daerah kita mau bangun bisnis apa gitu, harus bisa membaca pasarnya gitu. Jadi baca pasarnya, melihat potensinya, terus konsisten. Dari kitanya juga harus tahu apa yang mau kita jalanin. Betul. Gitu ya. Jangan pantang menyerah. Jangan pantang menyerah. Nah itu sih yang kayaknya paling. Ini harus paling kita ingat ya pemirsa. Iya paling ya. ingat. Kayaknya harus jatuh bangun banget. Iya. Apa yang downnya harus ready dong. Betul. Kehidupannya kayak roller coaster gitu ya. Iya. Tapi itu tantangannya nggak sih? Di saat kita ingin membuka sesuatu, apalagi kalau berbeda dengan orang lain, itu tantangannya pasti lebih banyak. Lebih banyak. Ya kan? Sedikit lagi nih tentang masalah keuangannya. Seperti apa? Dari Mbak Dea dulu. Tips mengatur keuangan untuk berbisnis. Jadi kita tuh kalau keuangannya ya kita, setiap hari itu harus ada rekapan sih. Jadi semua penjualan tuh harus dicatat. Jadi setiap hari kita terakumulasi untuk penjualan bakso, gepengnya berapa, bakso ininya berapa. Jadi kita bisa menghitung cash flow kita. Setiap bulan. Ya, cost-nya berapa, gitu ya. cost kita hari ini berapa, pemasukan kita berapa. Jadi kayak gitu sih, biar lebih terperinci lagi.
Iya. Jadi lebih ke detail, Lebih ke detail. masalah keuangannya harus detail karena Iya, itu harus detail. goalsnya sebenarnya. Iya. Mau usaha apapun, goalsnya ada di situ. Di situ. Gitu. Karena tujuan membuka usaha adalah It- itu. Cuan gitu ya. Nah kalau dari Mas Abdel, Ya, kalau dari saya itu harus pintar-pintar memanajemen keuangan. Karena kami kan franchise kan. Jadi dari awal, jadi kita yang foto roti itu ya kita kalkulasikan rotinya habis berapa hari ini, uangnya berapa hari ini. Jadi setiap hari kita kalkulasiin, terus per 4 hari uang yang telah kita dapat langsung kita store, langsung Oke. dikirim ke pusat. Jadi pusat yang ngatur semuanya. Oke. Untuk gaji karyawan sama untuk jatah dari kita. oke. Untuk kita pribadi, Kita pribadi, gitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Mas Abdel, kemudian Mbak Dea, dan juga teman-teman dari Kamar Dagang Industri Palembang. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Sudah mau datang ke Studio TVRI Sumatera Selatan berbagi informasi, kemudian juga berbagi ilmu untuk para pemirsa yang ada di rumah. Sekali lagi terima kasih tentunya. Dan kita juga nanti bakal cicip-cicip produk dari Mas Betul Abdel dan banget. juga Mbak Dea. Iya. Akhirnya saya Dika Saputra. Dan saya Yonus Mir pamit undur diri, dan minggu depan tentunya kita masih akan membahas tentang beberapa hal tentunya yang menginspirasi untuk masyarakat di rumah. Jadi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semenjak pertama ku jumpa dengan dia, ada rasa yang berbeda. Ku tatap wajahmu tanpa ragu-ragu, ku mulai tersipu. Oh, inilah cinta pertama bagi diri ini. Takkan ada yang bisa mengganti semua rasa ini padamu. Ku mulai merasakan rasa cinta, cinta yang tumbuh di setiap saat. Ku lukis semua kisah yang nyata agar semua tak berakhir. Kini kita bersama dan mulai semuanya. Yakinkan hati kita berdua. Oh, inilah cinta pertama bagi diri ini. Takkan ada yang bisa mengganti semua rasa ini padamu. Ku mulai merasakan rasa cinta, cinta yang tumbuh di setiap saat. Ku lukis semua kisah yang nyata agar semua tak berakhir. Ku mulai merasakan rasa cinta, cinta yang tumbuh di setiap saat. Ku lukis semua kisah yang nyata agar semua tak berakhir. Ku yakin kau tahu bahwa kau segalanya